Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari malam ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Lepaskan semua gangguan, kita fokus dan biar kita merindukan hadirat Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya percaya ketika hadirat Tuhan itu ada, Tuhan akan mengadakan sebuah perubahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Malam ini Tuhan kami sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar roh doa turun atas setiap kami. Roh pujian, roh penyembahan turun atas setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji nama Tuhan pada saat hari ini, malam hari ini. Katakan dalam hatimu, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja
Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, hanya Kau saja yang suci Tuhan, Kau yang
namamu, Hosana, Hosana. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, ya amin, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh
kami Tuhan. Kami percaya Kau mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar. Ya Rala Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku amukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat
keluarga umat-Mu ya Tuhan. Buat keluarga dari keluarga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mengikuti acara ini Tuhan, yang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Biar kasih Allah turun atas setiap keluarga di dalam nama Yesus. Biar anggur yang manis, kasih yang dari Tuhan boleh turun atas setiap keluarga. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sanak famili Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau menjamah memberi kekuatan. Kasih-Mu Tuhan bekerja. Khususnya suami dan istri, orang tua dan anak. Biar kasih Tuhan bekerja menguasai hidup setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang menghadapi goncangan, menghadapi keretakan, Tuhan hamba berdoa malam ini, Tuhan Kau yang menolong, Kau yang memulihkan. Dan juga setiap anak-anak Tuhan, oh Tuhan, setiap anak-anak-Mu diberikan hati yang lembut ya Bapa di dalam nama Yesus. Hati yang mau diajar oleh firman Tuhan, yang tidak mengeraskan hati terhadap kejahatan, yang tidak mengeraskan hati melakukan apa yang salah terus-menerus. Biar malam ini semua itu di stop dalam nama Yesus. Biar setiap kami memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ekonomi setiap keluarga ya Bapa. Kasih Allah bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Usaha pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Saya persilahkan saudara-saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami datang memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami Bapa. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin negara kami Bapa, mulai dari tertinggi sampai terendah. Tuhan, kiranya Engkau berikan kerjasama yang baik. Setiap apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh kerjakan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman boleh Kau nyatakan bagi bangsa kami ini Bapa. Terima kasih, inilah kerinduan kami Tuhan. Bangsa Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani, biar apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi di tahun ini, kami percaya Bapa, ini adalah cara-Mu untuk membawa kami kembali untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Pimpin hidup kami, tolong ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada malam ini ayo. Tadi saya berdoa. Tergerak berdoa untuk keluarga demi keluarga. Ya, biar mari kita saudara. Sebagai anggota keluarga, saya sebagai suami, saya sebagai istri, mungkin sebagai anak ya. Siapapun kita, mari kita mau ditolong oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan. Syaratnya cuma satu saudara, miliki hati yang lembut saudara. Hati yang mau diajar oleh firman Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari saya akan buka malam ini di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan melihat apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan saudara. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 saya baca dengan cepat.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan apa saudara? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah apa yang terjadi ketika namanya hari Pentakosta, saudara. Sementara orang Yahudi sedang merayakan hari Pentakosta, Yahudi maksudnya waktu itu. Murid-murid diperintahkan Yesus untuk berdoa. Dan mereka sedang berdoa, Apa yang didoakan? Apa isi doa mereka? Bapak Ibu, mereka berdoa memuji menyembah Tuhan. Mereka terus memuji menyembah Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan. Dan pada satu titik saudara, setelah berhari-hari mereka berdoa. Karena mereka berdoa memuji menyembah Tuhan, mereka sedang menantikan janji dari Bapa. Ya. Yesus berkata, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji dari Bapa. Mereka dengar janji dari Bapa. Apa itu? Nanti akan ada yang namanya peristiwa pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Saya rasa gambaran itu mereka belum miliki, saudara. Tetapi mereka sudah diajar oleh Yesus, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, tinggal di Yerusalem, doa, sampai nanti satu titik kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, karena mereka mendapatkan pesan itu, dan mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Sementara Yesus sudah naik ke sorga, mereka bertekun, ya, mereka bertekun berdoa. Katakan bertekun berdoa, saudara. Ya, ini adalah salah satu kata kunci yang harus saya dan saudara miliki dalam hidup kita, saudara. Bertekun berdoa, dan mereka terus berdoa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sementara orang Yahudi di sana sedang merayakan hari Pentakosta. Yahudi, saudara, mereka terus bertekun dalam doa, mereka terus berdoa. Sampai pada satu titik, saudara, dikatakan ketika mereka sedang berdoa, berkumpul di satu tempat, itu adalah loteng Yerusalem. Ya, tiba-tiba ada tiupan angin, ada suara seperti tiupan angin yang keras memenuhi di mana mereka duduk. Dan saya percaya itu menarik perhatian orang di luar sana juga. Karena kemudian terjadi, saudara, kumpulan besar ribuan orang di depan rumah mereka, saudara, di mana mereka sedang berdoa itu. Ya, oke. Ayat 4 ini yang saya mau tekankan pada malam hari ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ya, nah. Pelajaran atau kebenaran mengenai Roh Kudus, saudara, ya, sampai hari ini sepertinya masih banyak orang yang bertanya-tanya. Dan biar malam ini saya ingin sedikit menyampaikan dengan simple, dengan singkat, saudara. Tapi saya harap sekali lagi miliki hati yang lembut, saudara, mau terima firman Tuhan. Karena seringkali begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandangan kita, sudut pandang kita, paradigma kita yang lama, saudara, kita pakai untuk melakukan atau memandang sesuatu hal yang baru. Rasanya agak sulit. Contoh begini, saudara. Seorang anak SMA, pandangannya, sikap hidupnya pasti akan berbeda dengan seorang yang mahasiswa, saudara. Anak SMA sama anak SMP juga berbeda. Anak SMP dengan anak SD juga berbeda, saudara. Ya, jadi pandangannya berbeda. Nah, demikian juga di dalam bergereja, saudara. Karena saya sudah 30 tahun, Pak. Nggak bisa namanya berbahasa roh, maka rasanya bahasa roh bukan buat saya. Nah, itu sudut pandangnya. Maka rasanya bahasa roh cuma buat rasul-rasul aja, Pak. Nggak buat zaman sekarang. Maka bahasa roh kayaknya sudah nggak ada deh, Pak. Ya, Bapak Ibu, mari. Itu adalah pelajaran kita yang dulu. Anggaplah saya belajar matematika kelas 6 SD. Ya kemampuan saya segitu, saudara. Tapi ketika saya masuk SMP, ada pelajaran matematika dengan materi yang lebih dalam lagi, lebih sulit lagi. Anggaplah perjalanan rohani begitu, saudara. Apa yang kita belum tahu, belum tentu tidak ada. Apa yang kita belum tahu, jangan dianggap itu tidak ada. Mungkin belum tahu. Nanti seseorang akan memberitahu kita, saudara,
Ya, seseorang akan memberitahu kita bahwa itu ada. Coba secara jasmani aja saudara. Anda percaya nggak Pulau Sulawesi itu ada? Oh percaya Pak, kenapa? Loh saya dari sana Pak. Oke. Tapi yang bukan dari sana, oh saya percaya Pak, saya pernah ke sana. Minimal Anda lihat petanya. Oh Pak saya percaya Sulawesi itu ada karena petanya. Tapi orang yang tinggal di Afrika Selatan saudara. Ketika dikasih tahu, kamu percaya nggak ada pulau namanya Sulawesi? Dia bingung dan I don't know. Mungkin ada, mungkin enggak juga. Ya, kalau kita nyebut pulau yang memang nggak ada, saudara, dia juga nggak tahu. Nah, maksud saya begini. Ketika sebuah kebenaran dibukakan, ayo, kalau saudara berkata, tapi saya belum mengalami Pak, saya bahkan belum mengerti itu. Ayo ikuti ini, saudara. Maksud saya begitu. Ya. Nah, peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid, tolong perhatikan, hari itu pun masih asing. Mereka belum mengalaminya selama mereka diajar oleh Tuhan Yesus selama kira-kira 3,5 tahun. Mereka belum mengalami itu. Mereka benar lihat Yesus menyembuhkan, ada namanya apa? Kuasa firman, kuasa Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa firman dinyatakan. Yesus berfirman dan angin yang lagi ribut bisa stop. Yesus menyembuhkan orang kusta. Mereka melihat, tapi perihal dipenuhi dengan Roh Kudus mereka belum mengalami itu. Tapi tentu Yesus sudah mengajarkan. Ya. Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah seringkali sekarang begini saudara, orang-orang yang belum mengalami dibaptis Roh Kudus atau penuh Roh Kudus dan belum oleh karenanya belum berbahasa roh, kemudian memberikan komentar tentang hal ini. Wah itu kayaknya nggak ada. Oh itu kayaknya bukan buat zaman sekarang. Oh itu kayaknya hanya orang tertentu saja. Saya mah kagak. Padahal saudara ayat ini dikatakan maka penuhlah mereka apa? Mereka dengan Roh Kudus. Siapa itu mereka? 120 orang murid Yesus. Jadi mereka semua, katakan semua saudara. Semua mengalami itu. Kenapa? Yesus sudah mengatakannya yang pertama. Lalu mereka menanti-nantikannya. Dan Yesus memang mau memakai semua murid-murid yang ada pada waktu itu saudara. Untuk nanti menjadi saksi. Karena Tuhan Yesus berkata, nanti kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan, saudara, perjalanan rohani. Mereka dulunya para nelayan, dipanggil jadi murid Tuhan Yesus selama kira-kira 3,5 tahun, lalu mereka mendapatkan janji Tuhan. Setelah dapat firman yang cukup, yang banyak, saudara, mereka penuh dengan firman, mereka diberi Roh Kudus. Dan ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, jadi saya harap kita yang mendengarkan kebenaran ini, kita tidak mempertentangkan itu benar apa salah, itu Alkitab atau tidak. Loh, semuanya itu tentu berasal dari Alkitab, saudara. Ya, semuanya berasal dari Alkitab. Jadi kalau ada pertanyaan, emang semua orang berbahasa roh Pak? Saya akan balik begini, kamu perlu Roh Kudus? Oh ya perlu Pak. Kenapa perlu? Ya karena saya nggak akan punya kuasa kalau nggak ada Roh Kudus. Betul. Karena saya tidak dapat melakukan hidup benar tanpa Roh Kudus. Betul saudara. Ya, kita semua perlu Roh Kudus dan nanti ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Bapak Ibu, tandanya dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 10, pasal 19, mereka itu berbahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Percaya dulu kebenaran ini firman ini. Percayai dulu, percayai. Masukkan, renungkan dulu, jangan ditolak dulu, itu maksud saya. Ya. Dalam Yohanes pasal 7, Yesus pernah berkata gini, orang yang haus, pasal 7 ayat 37, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Dan seperti apa yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya nanti akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Tuhan Yesus ngajarin nanti kamu akan ngalamin gini. Murid-muridnya tangkap, mereka merenungkannya dan karena mereka merindukan. Ya saudara, jadi apa yang
menjadi titik yang penting di sini. Yang penting adalah saudara, murid-murid ini mau jadi saksi Tuhan. Lalu mereka perlu yang namanya baptisan Roh Kudus. Artinya, pribadi Roh Kudus itu akan masuk di dalam kehidupan mereka. Dan ketika pribadi Roh Kudus itu masuk dalam hidup mereka, saudara ingat, mereka akan diubahkan menjadi pribadi yang baru. Karena sekarang hidup mereka menjadi rumah dari Roh Kudus. Kan ada ayatnya di kitab Korintus. Bahwa kita adalah rumah Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan ada di dalam kita. Yang kedua, yang pertama pribadi Roh Kudus. Yang kedua, kuasa Roh Kudus itu akan diberikan. Yang ketiga, bahasa roh itu akan diberikan. Ya, mungkin ada berkata, Pak saya mau kuasanya aja bahasanya enggak. Saya mau pribadinya tapi kuasanya enggak usah. No, itu satu paket besar saudara. Ya, kita terima segala yang Tuhan sediakan. Mari saya buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-5. Dengan cepat saya baca. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan kalimat itu ya, yang berkata-kata dalam bahasa roh, dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Oke, perhatikan saudara. Seringkali orang berkata, oh Pak, berarti orang yang bernubuat lebih dari yang berbahasa roh. Dalam konteks membangun jemaat, dalam konteks menghibur jemaat, dalam konteks untuk mengajar jemaat, maka orang yang bernubuat artinya saudara terima pesan Tuhan lalu menyampaikan dalam bahasa Indonesia, itu nubuat. Atau bahasa apapun yang kita ngerti ya. Kalau saya orang Tegal lalu saya ngomong sama orang Tegal pesan Tuhan, itu namanya saya sedang bernubuat ya. Kalau karunia berbahasa roh artinya saya nangkep pesan Tuhan lalu saya menyampaikannya dalam bahasa roh ya. Nanti ada orang yang menafsirkan. Jadi bahasa roh, karunia bahasa roh yang ditafsirkan itu manfaatnya sama dengan nubuat, yaitu membangun jemaat atau membangun orang lain. Tapi saya mau saat ini bicara tentang yang bahasa roh, saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang pernah berkata gini, aduh kayaknya saya capek Pak, perjalanan rohani, saya lemah Pak. Nah di sini saudara, saya stuck Pak, rasanya gak bisa nih, apalagi masa pandemi macam ini, rasanya perjalanan rohani saya menjadi mandek. Nah, disinilah manfaat paket besar tadi saudara. Tuhan memberikan kita pribadinya, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita, juga bahasanya ditaruh di dalam kita, diberikan kepada kita. Untuk apa itu bahasa? Perhatikan di sini, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau saya merasa lemah, saya merasa susah, saya merasa nggak bisa ngapa-ngapain, sebetulnya disitulah fungsinya bahasa roh bagi kita. Saya harus membangun diri saya, harus membangun diri saya. Gimana caranya saya membangun diri saya? Nah tadi saudara ya, Mas Sigit sudah membawa kita dalam penyembahan bersama-sama, kita nyembah dalam bahasa Indonesia, kita juga menyembah di dalam bahasa roh. Apa maksudnya Pak? Maksudnya saya sedang ketika menyembah dalam bahasa Indonesia, saya bersama-sama dengan saudara, ayo kita nyembah. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang ngalamin kesulitan. Lalu ketika mendengar seseorang berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Hati saya dikuatkan oleh perkataan teman saya. Ya, jadi ketika saya menyembah dalam bahasa Indonesia, saya sedang nyembah yang arahnya kepada Tuhan, tapi efeknya bisa kena kepada orang lain, dikuatkan.
dibangun. Tapi ketika saya berdoa dengan bahasa roh, itu dikatakan membangun diri saya sendiri. Baik secara korporat, sama-sama di media online ini, saudara, atau di gereja yang on-site ya saudara. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita bisa kumpul, ataupun secara pribadi. Ketika kita pribadi, kita juga berdoa dalam bahasa Indonesia, kita juga menyembah dalam bahasa roh. Kita menyembah dalam bahasa Indonesia, kita menyembah dalam bahasa roh, it's okay, semua kita bisa kerjakan. Tapi keuntungannya ketika seseorang sudah mengalami oleh kasih karunia Tuhan mendapatkan baptisan Roh Kudus, apa yang tertulis di sini bisa kita kerjakan. Ya, jadi saya sambil khotbah ini saudara, saya juga ingin mendorong, ayo rindukanlah. Rindukanlah kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Kalau saya mau bilang, pakai bahasa sederhana, enggak ada ruginya Anda dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi Pak, dulu waktu saya kecil ajarannya enggak demikian. Ya waktu Anda kecil, mungkin Anda ada di gereja yang seperti itu, saudara. Tapi sekarang perjalanan rohani nih, bukan masalah gereja A atau gereja B. Saya juga enggak ngajarin ajaran gereja battle, bukan. Ini ajaran Alkitab. Ya, ajaran Alkitab. Jadi mari berilah diri saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti Tuhan akan memenuhi kita, membaptis kita dengan tanda berbahasa roh. Nah, nanti bahasa roh itu dapat kita pakai. Bahkan saya mendorong setiap hari pakailah ini. Berbahasa roh. Nyembah, memuji Tuhan, ya. Menyembah, memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Maka dikatakan apa? Roh kita semakin terbangun. Ya, terbangun menjadi semakin hari semakin kuat tentunya, saudara. Namanya membangun diri, saudara. Ya, jadi saya ingin mendorong setiap kita jangan kalau kita mendengar informasi-informasi tentang bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, tapi itu sudah lama, itu 2000 tahun yang lalu. Itu sekarang enggak berlaku lagi. Loh, buktinya kita ngalamin itu. Ya. Jadi kalau ada yang tidak ngalamin, bukan berarti yang tidak ngalamin ini lalu memberi komentar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau buat saya sih sederhana seperti itu. Ya, kita ngikuti apa yang disampaikan firman Tuhan, nanti dalam tanda kutip keuntungannya, manfaatnya kita mendapatkan juga, saudara. Ketika kita terus membangun hidup kita di hadapan Tuhan, membangun diri kita di hadapan Tuhan, maka semakin hari kita bisa semakin kuat. Paulus katakan di ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi dia suka kalau semuanya melakukan itu. Ya, kata semua bisa berkonotasi, saudara, itu ada di dalam jemaat ketika mereka beribadah. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Kenapa nubuat? Supaya orang lain bisa dibangun. Tapi Paulus juga suka semuanya berbahasa roh. Ya, jadi kalimat ini jangan disalah ngerti, saudara. Oh, berarti Paulus gak suka dong mereka berbahasa roh, lebih suka bernubuat. Kalimatnya bukan begitu toh. Aku suka supaya kamu berbahasa roh. Artinya membangun diri kita secara pribadi. Tapi kalau untuk membangun orang lain, tentu tidak dengan bahasa roh. Lebih suka dengan nubuatan. Atau bahasa roh yang ditambah dengan artinya. Penafsiran bahasa roh itu. Ya. Dan semuanya bekerja, semuanya beroperasi di dalam karunia Roh Kudus. Ya. Saya harap saudaraku yang dikasih Tuhan, pengajaran ini Anda dengerin sekali lagi supaya kita paham, dan jangan cuma paham, kita bisa merindukan, dan satu kali kita bisa mengalami dipenuhi Roh Kudus seperti murid-murid Yesus yang ada di Kisah Rasul pasal yang ke-1 sampai ke yang ke-4 tadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Ora sekarala mata karabapataka. Lekarala masyekarala pataka. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau malam ini kita berkata, Tuhan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan mintalah. Tuhan, saat ini biar Roh Kudus bekerja di hati setiap kami. Roh Kudus bekerja di hati kami semua ya Bapa. Rekapata sikuri pataka, legia rapataka ralamataka, ekarapapataka. Kau jamah setiap kami ya Tuhan.
Engkau memulihkan setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, baptiskan kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus Bapa. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami mau memiliki hati yang semakin hari semakin dibangun. Oh Tuhan, manusia roh yang semakin hari semakin kuat. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, beri kami hati yang terus berhasrat ya Tuhan, bergairah mengejar hadirat Tuhan, bergairah mengejar perkara-perkara rohani. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan semua saudara sekali lagi. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan buat Allah kita saudara. Hari Selasa kita akan sama-sama kembali. Saudara yang sudah mendaftar di Aero Project ya saudara. Yang belum mendaftar, saya beri kesempatan sekali lagi untuk mendaftar saudara ya. Mungkin saudara belum mendengar informasinya, ikuti Aero Project saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.